minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Arif Wibisono selaku OSM Jatim Banus, yang kami hormati Bapak Saldi Yusuf CMTA Suramadu dan senior leader Jatim Banus serta keluarga besar Telkom Akses Surabaya Utara yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang hadir langsung maupun lewat virtual. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Telkom Akses dan seluruhnya termasuk keluarganya senantiasa hidupnya diberikan Allah keberkahan. Amin. Barokah umurnya. Amin. Barokah rezekinya. Amin. Barokah keluarganya. Amin. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Amin. Dan Telkom Akses senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, keberkahan seluruhnya dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu keluarga besar Telkom Akses Surabaya Utara yang dirahmati Allah, baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ketika beliau berkhutbah di akhir bulan Sya'ban, beliau berkhutbah. Di antara khutbah beliau adalah beliau menyebutkan bahwa bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang penuh keberkahan. Mengapa Rasul menyampaikan keberkahan? Bahwa betul-betul bulan Ramadan adalah berkah untuk umat baginda Rasul, berkah karena bulannya dan berkah karena kita mau mengamalkannya. Ketika baginda Rasul mengatakan berkah, apa sih berkah itu? Ada istilah berkah, ada istilah barokah. Berkah itu apa? Barokah itu apa? Sama Pak istilah. Al-barokatu hiya az-ziyadatu ilal khairi wan naf'i. Barokah itu artinya adalah bertambahnya kebaikan dan bertambahnya kemanfaatan. Baik bertambahnya kebaikan untuk masing-masing individu maupun bertambahnya kemanfaatan untuk individu maupun untuk orang lain. Nah, ini yang dimaksud oleh baginda Rasul bahwa bulan berkah itu bertambahnya kebaikan. Siapa saja yang meningkat kebaikannya lebih-lebih di bulan Ramadan, hidupnya barokah. Siapa yang kehidupannya banyak memberikan manfaat untuk orang lain, itulah hidupnya yang disebut dengan hidup yang barokah. Kalau dibalik, siapakah yang hidupnya tidak barokah? Adalah orang yang tidak ada kebaikannya. Pancel. Coro bahasa anak-anak sekarang, coro sekolah, masuk sekolah SD terus tak munggah-munggah, itu berarti tidak ada peningkatan. SMA terus tak naik-naik dan seterusnya. Itu dalam dunia pendidikan. Dan dalam dunia ibadah hablum minallah, dalam dunia kerja hablum minannas, dalam hubungannya secara vertikal kepada Allah, horizontal kepada sesama manusia, maka harus ada keseimbangan, bahkan ada standarisasi peningkatan jalur kita vertikal kepada Allah, peningkatan vertikal kepada Rasulullah, vertikal kita kepada sesama manusia. Makanya Rasul sering menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberikan keberkahan, banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Termasuk Telkom Akses ini memberikan barokah manfaat kepada orang lain. Betul Pak?
diakui banyak dengan dimanfaatkan, diberkahi oleh orang lain. Mereka mengalami berkah dari kita. Kenapa? Mereka membutuhkan kita pun melayaninya dengan sebaik. Dan ini yang pertama. Yang kedua, Rasul menyampaikan dalam khutbahnya bahwa beliau menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bahwa syahrul muasa, bulannya berbagi. Berbagi apa? Berbagi kepada orang lain yang sangat membutuhkan, berbagi kebahagiaan kepada orang lain yang sangat membutuhkan, berbagi apa saja dari apa yang kita miliki kepada orang lain. Maka itulah hakikatnya di antara keutamaan dalam bulan Ramadan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah disebut bulan yuzadu fi rizqil mu'min. Bulan Ramadan adalah bulan bertambahnya rezekinya orang mukmin. Rezekinya orang mukmin. Makanya ada nuwun sewu Pak, umumnya THR, betul? THR sudah cair THR-nya Pak? Belum. THR itu disingkat terus tunjangan hari raya. Itu sebenarnya awalnya bukan THR, tunjangan hari raya, tunjangan hari Ramadan. Dari mana? Dawuh Kanjeng Nabi. Yuzadu fi rizqil mu'min, ditambah rezekinya orang mukmin, ditambah ada THR. Orang bisnis apa saja rata-rata meningkat Bapak, meningkat bertambah, rezekinya orang mukmin bertambah. Jenengan membelanjakan istrinya, ya, membiayai biaya untuk istri dan keluarganya lebih banyak Ramadan atau lebih sedikit? Lebih banyak. Ini ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bisnisan apa saja meningkat, penjualan apa saja rata-rata itu meningkat, memang ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dealer apa saja meningkat, termasuk diantaranya Telkom Akses dan seterusnya juga mudah-mudahan tetap meningkat rezekinya, meningkat kepercayaan masyarakatnya, meningkat minat semua lapisan masyarakatnya kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin. Yang berikutnya, bulan Ramadan disebut dengan bulan As-Sabr wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan adalah bulan melatih kesabaran kita. Ada yang kerjanya di kantor full AC, dingin, wajahnya itu tambah ganteng, naik AC terus lagi, seger, gak tahu kena matahari sama sekali. Ada yang kerjanya harus di lapangan, bawa tangga, naik dan lain sebagainya. Ada yang kerjanya capek dan lain sebagainya. Kesabaran kita diuji oleh Allah di bulan Ramadan ini. Karena itu ketika kita mengimplementasikan kerja kita, mengimplementasikan ibadah kita menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah kerja yang baik, bagaimanakah ibadah yang baik, bagaimanakah menjadi manusia yang terbaik itu, maka baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam kajian surat Al-Baqarah ayat 45, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah kesabaran dan sholat itu sebagai penolong kita. Saya ulangi, jadikanlah kesabaran dan sholat itu sebagai penolong kita. Menungso ini bukan sabar. Sabar itu adalah merupakan kunci dari kesuksesan siapa saja. Sabar itu adalah merupakan kunci keberhasilan apa saja. Sabar itu adalah kunci dari segala macam cita-cita dan harapan kita. Oleh sebab itu, ketika baginda Rasul menyampaikan as-sabru thawabuhul jannah, di bulan Ramadan ini orang yang mampu melatih kesabarannya tidak ada balasan yang lainnya kecuali
surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sabar ada tingkatannya, ada macam-macamnya. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menurut para ulama, yang pertama as-sabru, ketika kita bersabar di dalam as-sabru, sabar terhadap apa? As-sabru fi ta'atillah, sabar menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan sabar, senajan konjone ngejak ngopi, nuwun sewu, ana sing ngejak ngopi. Ya, biasanya kadang guyon, gak ngopi ya. Kadang guyon, tapi kadang temenan. Ngejak ngopi temenan ada. Gak apa-apa, gak ngopi, gak apa-apa. Ya, aku gak melok ngopi, aku melok nang kono wae, tak rewangi ya, tak rewangi. Tak kono rewangi tapi ya dadak koncone ngopi. Nanti kan ngopi. Adik ngopi malah di orang cedak, jedul. Keimanan dan kesabarannya ini berguncang antara nafsu dan iman ini berperang. Ya, ketika berperang itu, kalau imannya yang berbicara, kesabarannya yang ditingkatkannya di saat bekerja seperti itu, kemudian ada temannya yang mengajak untuk ngopi, makan, rokokan dan lain sebagainya, ternyata mampu menghindarinya, berarti as-sabru, sabar betul-betul mampu menjalankan puasanya dengan sungguh-sungguh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lah ketika tantangan di hadapan kita apa? Ketika kita taat kepada Allah, banyak sekali tantangannya. Puasa, kalau dengan puasa di pedesaan aman, ya. Tapi zaman sekarang di pedesaan juga ada warung kopi yang buka, gitu begitu. Ya Allah, tapi ya bagaimana lagi, itu tantangan juga bagi kita. Warung kopi, warung makanan tertutup rapat, nggak kelihatan badannya, nggak kelihatan kepalanya, orangnya, tapi yang kelihatan apanya? Kakinya. Masya Allah, itu godaan bagi. Mampukah kita taat kepada Allah, menjalankan puasanya dengan sebaik-baiknya? Maka itulah orang-orang yang mampu menjadikan keimanannya kepada Allah sebagai barometernya, keimanannya kepada Allah sebagai pengendaliannya, keimanannya kepada Allah sebagai cerminannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekuatannya, maka akan dijamin oleh Allah la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mampu menjalankan ibadah puasanya. Belum lagi kalau sudah berbuka, tarawihnya, sunnah puasanya, sunnah tarawihnya, wajib puasanya. Tapi ada keterkaitan ketika antara sholat tarawih dengan puasanya, sehingga Rasul menyampaikan ampunan akan datang lewat puasa, ampunan juga akan datang lewat apa? Salat tarawih. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang kuat imannya, bersabar mau menjalankan ibadah puasa dengan apa? Imanan, dengan penuh keyakinan, imanan betul-betul ingin menjalankan perintah Allah, wahtisaban, dan mengharapkan bila Allah dijamin diampuni dosa-dosanya. Sholat sunat juga begitu tarawih. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mampu menjalankan sholat tarawih, walaupun itu sunnah, ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, sumonggo, maka itu mampu dikerjakannya, mendatangkan ampunan. Itulah sabar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih panjenengan sedang bekerja yang di lapangan. Ketika di lapangan berat apa enteng Pak pekerjaannya? Jauh berat. Apalagi di tengah terik matahari yang harus ngolor kabel, yang harus pasang jaringan di atas apa itu pohon, mungkin di wis pokoknya sing dhuwur pohon Mas. Barang mudun Mas. Ngerti goro ane cemok. Iya.
Iya, pokoknya ono ngarep ono warung gitu. Nek imane kuat tak bakal mlenggo. Tapi adik imane rada melenceng titik iya ya. Ono sing ora kanca gak ono dhewean ae. Ono kok kantor maneh kayak lemes tidak ngidang itu ae lak ndak apa. Soalnya gak ada yang inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, yang difirmankan oleh Allah lewat hadis qudsi, kullu amali bani adam mudha'af min asratin ila sab'i mi'ati dzikr. Amal ibadah umatnya Rasulullah, termasuk anak Adam umat Rasulullah ini, dilipat gandakan oleh Allah di Ramadan ini. Mulai berapa? 10 kelipatan sampai 700 kelipatan nilai pahalanya. Bahasa gampang-gampangnya, hari ini, bulan ini, Ramadan ini, istilahnya bonus besar-besaran. Betul? Bonus dari siapa? Lu. Bonus dari Allah. Bahasa orang petani, panen besar-besaran. Dari siapa? Allah. Bahasanya orang yang ada di swalayan, diskon besar-besaran. Bukan hanya 50 plus 70 Pak ya, bisa jadi 50 plus 20 jadi 70 sampai 80%. Ini betul-betul kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Allah. Maka manfaatkan yang sebaik-baiknya. Walaupun bekerja masih mampu menjalankan ibadah puasa. Walaupun bekerja ketika sholat berkumandang, sholat 5 waktu, segera menjalankan perintah Allah tanpa menunda-nunda, tanpa mengundur-undur, bahkan tanpa meninggalkan sholat sedikitpun, sesibuk apapun. Inilah yang disebut oleh Rasulullah as-sabru fi ta'atillah, sabar menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nuwun sewu Pak, abot pundi sholat kali poso? Kalau jawab, kalau sing jawab berarti pada abot ya. Kan cuma jawab ya. Iya, banyak sampai padahal Indomie cepet langsung jawab Pak. Kan cuman kan lu kak, suka jawab global ini Pak. Global ini. Berpundi ibadah puasa dengan sholat 5 waktu. Karena jangan buat sholat. Ya, nuwun sewu Pak, abot pundi? Poso. Napa sebab apa poso? Pertanyaan kan. Bapak jenengan durung tak kula tanggal ketinggi. Iya. Apa mana? Dia pada apa? Dia pada perintah Gusti Allah. Tapi kalau panggilan iman, tidak ada yang namanya berat. Walaupun itu panggilan sholat. Ya kan? Begitu juga ketika dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hanya sebulan saja diwajibkan kepada kamu, kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan engkau berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana aku wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu aku stempel, aku janjikan surga, aku berikan kamu jabatan yang paling mulia di sisiku Allah, yaitu takwa. Maka kerjakanlah puasa. Kedua-duanya berat, tetapi ketika orang yang kekuatannya imannya tinggi diberikan oleh Allah, maka berat apapun terasa ringan. Puasa ringan, sholat ringan, karena panggilan iman. As-sabru fi ta'atillah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, as-sabru inda tarkil maksiyah. Sabar ketika meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar meninggalkan maksiat dengan sabar taat kepada Allah jauh lebih berat mana? Sabar berat meninggalkan maksiat. Ada jawaban yang lainnya yang berbeda? Loh? Memang sabar menjalankan perintah Allah dengan sabar meninggalkan maksiat, hakikatnya berat meninggalkan maksiat. Ya. Lah, maksiat itu dominan laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Karena nggak ada perempuan, perempuannya cuma satu. Ya, kalau menurut bahasa, ya banyak perempuan yang namanya maksiat itu emak, bukan bapak. Paham? Orang Jawa kabeh. Orang Jawa semuanya kan, nggak ada orang Bali kan. Yang Bali kan yang mendengarkannya. Maksiat itu banyak didominasi oleh perempuan.
Ya, tetapi dalam konteks hadis Rasulullah, keterangan dari Rasulullah SAW, memang banyak laki-laki yang masuk surga, memang banyak perempuan yang masuk neraka lebih banyak. Mengapa dan mengapa? Karena tidak mampu taat kepada Allah, tidak mampu meninggalkan maksiat kepada Allah. Mengapa orang melakukan maksiat? Karena tidak punya benteng keimanannya. Kenapa? Sholat arang-arang, gampang maksiat. Betul. Puasa arang-arang, gampang melakukan maksiat. Korupsi, apa enteng? Enteng bagi orang yang sering meninggalkan sholat. Tapi jangan STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Wah, itu bahaya itu. Iya, sholat terus maksiat. Ini zaman biar ACDC Pak. ACDC. Nah sekarang kalau ada sholat terus maksiat jalan, tanyakan bukan apanya, bukan kenapa sholat kok maksiat jalan. Tanyakan, sholatnya hanya menunjukkan kewajiban ataukah menjadi kebutuhan. Ketika sholatnya menjadikan sebuah kebutuhan, maka sholatnya tenang, khusyuk, tidak terburu-buru, menikmati karena sedang berinteraksi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya barometer kebaikan seseorang adalah sholatnya. Insya Allah nek sholatnya kuat, sholatnya istiqomah, kuat juga puasanya. Sebaliknya, ketika puasanya kuat, sholatnya juga lancar. Tapi barometer yang utama adalah dari sholatnya. Ini sabar menjalankan perintah Allah. Saya ulangi lagi, ketika mampu melakukan dosa dan kemaksiatannya karena ada benteng dari sholat yang ditinggalkannya, itu menjadikan mudah untuk melakukan dosa dan maksiat. Tidak bisa membedakan yang halal dan yang haram, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Maka implementasi semangat ibadah, implementasi semangat kerja menurut Rasulullah SAW, jadikanlah wasta'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar menjalankan perintah Allah, sabar mengerjakan sholat sebagai penolong kita. Mohon saya lupa tak cerita. Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semerak amalan andalan Rasulullah itu apa? Amalan sering dirasukan Rasulullah itu apa? Andalannya apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu amalan andalan Rasulullah. Sehingga baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam keadaan kakinya bengkak Pak, kakinya Pak, tidak bisa berjalan. Kalau zaman sekarang ada kursi roda, kalau zaman sekarang ada egrang, ya ada kursi roda, tapi zaman Rasulullah beliau masih sempat berjamaah walaupun kakinya bengkak. Apa yang beliau lakukan? Bahasa Indonesia campur Jawa, Kanjeng Nabi ngesot. Bahasa Indonesia ngesot apa Pak? Merangkak, nemok noket mau Pak. Merangkak Rasulullah dari kediamannya menuju masjid dalam rangka kepingin sholat berjamaah yang tidak pernah diputus oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaki kita sempur, nah, nuhun sewu Pak, balik Pak. Kaki kita sempur, organ tubuh kita sempur. Nah, maka musola walaupun sekecil ini silih berganti 5 orang berjamaah, 10 orang berjamaah, maka 2 orang berjamaah, maka sabar dan sholat ini jadikan penolongnya, maka semakin sukses Telkom Akses, semakin sukses pekerjaan panjenengan, semakin kuat fisik keimanan panjenengan, kekuatan iman dan takwa panjenengan. Maka inilah orang yang disebut oleh Rasulullah orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Boleh jadi kita menjadi bos, boleh jadi kita menjadi pimpinan, boleh jadi kita orang yang kaya, cukup segala-galanya. Tapi orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang memiliki apa-apa, tetapi enggan untuk bersembah sujud di hadapan Allah, maka tidak ada kenikmatan sedikit pun di dalam hati. Kalau dibalik, orang yang sukses itu siapa adalah
orang yang mampu sembah sujud di hadapan Allah tepat pada waktunya, sembah sujud di hadapan Allah tidak pernah ditinggalkannya. Itulah hakikatnya orang yang implementasi ibadahnya kepada Allah baik, orang yang akan tercermin dari ibadah yang baik, tercermin dari pekerjaannya yang baik, disiplin dan lain sebagainya. Maka tadi saya baca akhlak Bapak ya. Nah, cuman saya nggak sempat baca keterusannya, panjangannya akhlak itu apa. Ya, yang pertama akhlak itu apa? Amanah. Yang kedua kompeten. Yang ketiga harmonis. Kemudian loyalitas. Kemudian terakhir kolaboratif. Itu bagus semuanya. Apalagi akhlak. Ya, akhlak adalah merupakan cerminan kepribadian seseorang. Maka insya Allah ketika kita salat kita tepat pada waktunya, puasa kita mampu kita jaga, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ono wong itu ayu Pak sepurane yo paling ngelirik to, tapi gak wani terus halo poso-poso Pak ya. Ya, wajar Pak kalau orang laki-laki itu melihat sesuatu yang indah itu alhamdulillah. Betul. Tapi ketika di bulan Ramadan ya cukup alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Alhamdulillah, astagfirullah. Apakah seperti itu? Ya wajar-wajar. Biasa-biasa mau. Walaupun cantik bagaimanapun di luar sana itu istri orang, istri kita yang solihah ada di rumah kita masing-masing. Maka Rasulullah kakinya bengkak bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, amin ilanya di sholatil jamaah. Wahai Abu Bakar, dengan imam di sholat berjamaah. Saya tak sholat dengan duduk selonjor yang seperti itu, tapi saya tidak mampu untuk aku. Saya tak selonjor sholat di belakang saya. Inilah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo semangat ibadah kita, semangat jamaah kita. Siapa yang semangat jamaahnya ini akan diberikan 5 hal, dan 5 hal itu tidak akan saya sebutkan satu persatu, panjang itu Pak ya. Nah, kaitannya dengan sabar pun maksiat. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, khususnya Telkom Akses Surabaya Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya. Sabar yang berikutnya adalah as-sabru 'indal musibah. As-sabru 'indal musibah, atau sabar menerima qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menerima ujian. Ujian itu ada berapa macam? Saya begini berarti ada berapa? 2. Ada ujian yang berupa kesuksesan, ada ujian yang berupa kebahagiaan, ada ujian yang berupa kelapangan rezeki, kelancaran urusan. Itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Ketika sukses, masihkah mau bersembah sujud kepada Allah? Ketika sukses, kaya raya, adakah harta sebagian yang diberikan fakir miskin? Ketika sukses kepada orang lain, masihkah tetap sopan santun, masih tetap hormat, masihkah tetap saling cinta mencintai? Ya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala baik, kepada sesama manusia baik. Ketika sehat, maka sehat kita. Apakah kita melakukan yang sebaik-baiknya kepada Allah, sebaik-baiknya kepada Rasulullah, sebaik-baiknya untuk keluarga kita? Maka kesehatan kita itulah yang dijadikan oleh Allah hidupnya berkah dan manfaat. Apa artinya sehat? Ternyata belum jauh. Sholat tidak, kerja ya asal-asalan, kerja asal-asalan, kadang-kadang di kawan kerjanya begawe ya oke bos, ya tapi gak budal. Kita beri kebutuhan Pak insyaallah. Amin. Amin. Jadi ana tak dongakno muga-muga semangat. Barokah Ramadan, semangat. Barokah pengajian, semangat. Sebab itu apa? Itu termasuk penyakit. Halo.
Malas itu termasuk penyakit. Penyakit apa? Penyakit rohaniah, bukan jasmaninya. Kenapa penyakit rohaniah? Nik malas, tunjang, gampang tidak. Nik malas, semangat kerjanya. Kok malas, rasa-rasa. Orang disiplin. Bahasanya yakin loh, lemot. Ya, itu biasa sih. Sembayangi gelem. Halo, apa nih saya menjawab? Sembayangi gelem. Tapi Gusti Allah aja asal-asalan, apalagi sama orang. Tapi Gusti Allah yang asal-asalan, apalagi sama pekerjaan. Iya, untung Allah masih memberikan rezeki, supaya tepat pada waktunya, gaji tepat pada Allah masih sayang. Tapi lemotin, males sih, rasa-rasa nih, tidak disiplinnya, tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Maka manusia-manusia yang seperti ini mudah untuk menelaahnya. Lihatlah sholatnya. Apabila sholatnya baik, in sholuhat sholuhat sa'iru amali, wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Kalau sholatnya baik, maka baiklah amal ibadahnya. Kalau sholatnya baik, maka baiklah kinerjanya. Kalau sholatnya baik, maka disiplinnya kerjanya. Tetapi kalau sholatnya buruk, sholatnya asal-asalan, sholatnya begitu saja, sering ditinggal bahkan ditunda-tunda, maka fasadat sa'iru amali, pekerjaan terkempelai, urusan yang lainnya tidak akan tertuntaskan, bahkan pekerjaan-pekerjaan sering tertunda dan lain sebagainya. Maka sabar meninggalkan maksiat didominan dari adanya yang pertama, kurangnya taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar menerima ujian, qadar Allah, ujian yang berupa kebaikan. Nah sekarang ujian yang berupa keburukan apa? Ujian yang berupa keburukan diantaranya adalah kemiskinan, kemudian sakit, kemudian berkurangnya harta benda. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Aku uji hai engkau manusia, aku betul-betul menguji kamu semuanya hai manusia. Bisyai'in minal khawfi, rasa takut tidak mendapatkan rezeki, rasa takut tidak lain sebagainya. Walju, aku uji engkau manusia dengan kelaparan. Wal anfus, aku uji engkau dengan kematian. Keluarganya Aisyah meninggal dunia, suami ditinggal istrinya, istrinya ditinggal suaminya, suami istri ditinggal anaknya. Wa naqsi minal amwal, berkurangnya harta benda, rezekinya dikurangi oleh Allah. Ya, wasamarat, buah-buahan panen berkurang. Babasyiris sabirin, maka berbahagialah orang-orang yang diberikan oleh Allah hati yang sabar, menerima apa? Qadar Allah yang berupa kesusahan, kesedihan, kekurangan rezeki, kemelaratan, bahkan kematian. Nuhun sewu simpan support mriki sinten? Usianya yang melima tidak ada 6 kabeh. Ya, 60 ada. Sinten, Pak? Jenengan, alhamdulillah. Saya Pak ya. Tapi kalau sawang jenengan gak 60, Pak. Saya 40. Ya. Istrinya 1, Pak ya. Baru 1. Ini umur suwi tak nang bisa ngincer baru 1 berarti. Tunggu lho, Pak. Ramadan iki donga, sampean boleh kok. Lah, Ramadan lu ngomong sih saya. Mustajab, betul Pak, hati-hati sama. Iya, saya tak cerita guyonan tapi nyata. Ramadan selesai dapat 2 hari ada orang meninggal dunia. Jujur ini Pak, saya menyaksikan sungguh-sungguh. Kemudian saya takziah. Ternyata pas dimandikan itu orang yang tetangannya itu ngomong, ambil sak Mudin, Pak Mudin, sepuluh apa? Nek ngedusi jok teman-teman loro. Jak nemen-nemen nek wis sing alus-alus sing alus-alus. Oh, giliranku. Koncone ngene kabeh. Pak Popo den santai ae, biasa ae, den Pak Popo. Apa santai ae. Cek mari ngono giliran. Koncone ngene. Mari ngono giliran. Ono tetep iki tenan.
meninggal dunia sing dikono. Dungo apa dungo? Tak dungo. Kawan-kawan. Saya bukan kasihan sama bapak ini senang-senang baik. Sing seakan coba. Istrinya anaknya berapa? 3 coba. Mana tidak? Ibu katakan itu jamu sampai. Saya lanjutkan Pak ya. Jadi intinya di situlah sabar menerima kodok-kodar atau menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu pun saya katakan. Zaman Rasulullah ada seseorang yang matanya buta, namanya sahabat Ibnu Ummi Maktum, datang ke kediaman Rasul. Ya Rasul, ana dorir ya Rasul, Kalau niki utuh panjenengan. Ba'idud dar, rumah saya jauh dari masjid atau mushola. Jauh Rasulullah. Hal tajidulaka rukhsatan an tusalliya fi. Adakah keringan bagi saya untuk sholat berjamaah dengan anak istri saya di rumah? Saya tidak datang ke masjid. Adakah diperbolehkan ya Rasulullah? Saya sebagai orang laki-laki yang buta, rumah saya jauh, tidak sholat jamaah di masjid atau mushola, tapi sholat sendiri dengan istri dan anak saya. Rasul jawab, Pak. Rasul malah balik bertanya. Apa pertanyaannya? Hal atas maun nida Ibnu Ummi Maktum, betul panjenengan buta, rumah panjenengan jauh. Apakah panjenengan mendengarkan suaranya adanya Bilal? Dijawab, na'am ya Rasulullah, asma'un nida. Ya betul, saya mendengarkan suara. Dijawab, la tajidu laka rukhsatan an tusalli fi baitika. Tidak ada perintah untuk sholat karena panjenengan laki-laki, walaupun panjenengan buta, walaupun panjenengan rumahnya jauh dari masjid dan musola. Maka sholat yang paling utama bagi panjenengan adalah di masjid atau musola berjamaah. Mudah-mudahan setelah pengajian ini semangat berjamaah kami, semangat puasanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Menerima kodok dan kodar Allah ini bagian daripada usaha manusia di dalam peningkatan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata kita ini kalau diuji kesuksesan, kebahagiaan, ketambahan rezeki, rata-rata tahan atau tahan? Tahan apa mata tahan? Ya sama. Tapi ketika diuji kemamatan sakitnya menjadikan perasaan. Suami istri, yang satunya sehat, yang satunya sakit. Kalau cinta sama-sama sehatnya wajar. Tapi salah satu ada yang sakit. Maka di saat cinta yang seperti itu masih setia setiap saat, itulah cinta yang sejati, mengantarkan istrinya sampai akhir hayatnya, sabar mengobatinya, sabar mengantarkan kemana-mana. Itulah cinta seperti seorang suami istri. Oleh sebab itu, di zaman Nabi Musa sebagai penutupnya masih ada waktu? Ya. Sebagai Nabi Musa itu ada cerita dari mahkota. Zaman Nabi Musa itu ada orang suami istri malah. Kalau orang Indonesia itu termiskin di dunia, saking marah, kata ngomong, Mas, sampai ada ekonomi gitu Mas, bahasa Jawa, bahasa Arab kamu, sampai ada ekonomi gitu Mas, bukan paling marah. Besok di paling saat Arab kita berat. Terus ya Allah mana? Wong lanang kan harus ya itu wis kodok kok dari Allah. Ini ujian yang diberikan dari Allah. Iya Mas, saya tidak ada usaha. Ya usaha apa Mas? Tidak corong usaha. Ya usaha dulu. Ini Mas. Asaran itu sayangku, cintaku, istriku tercinta. Ini masalah. Ayo nanggone Nabi Musa. Ayo nanggone Nabi Musa. Untuk apa Nabi Musa? Jaluk doa Mas. Nabi Musa itu dengan mustajabah, sering berinteraksi dengan Allah. Wa kallama Allahu Musa taklima. Nabi Musa sering bercengkrama dengan Allah. Ayo Mas, kita sholat. Coba singkat cerita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nyuwun sewu Kanjeng Nabi Musa, saya datang ke sini nyuwun berkah doa. Nah, berkah ya, nyuwun barokah doa. Jaluk donga sesama manusia itu penting. Apa maneh sing jaluk donga Nabi Musa? Jenengan doakan saya doakan ya. Donga didongi Pak Ikhlas. Pun didongakno Nabi Musa. Munajat pun kula tak donga marang Gusti Allah, njenjing jenengan mriki malih nggih. Kula paringi jawaban. Dijawab kalian Allah napa mboten njenjing niki. Nggih, Kanjeng Nabi Musa langsung aku mengajak kepada dijawab kalian Allah pada Nabi Musa. Umatmu suami istri yang termiskin itu aku kabulkan doamu dan cukup setahun saja akan menjadi kaya. Kayanya cukup setahun saja. Setelah setahun kekayaannya akan sirna itu saja menjadi miskin lagi. Sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada umat. Nggih, ini Gusti nggih kula sampaikan pun berikutnya ada. Waalaikumsalam. Gimana? Bisa? Ya, alhamdulillah saya berdoa dijawab oleh Allah. Dan perlu diketahui bahwa panjenengan Bapak Ibu akan menjadi sukses kaya raya hanya setahun. Matur Nabi Musa, matur Nabi Musa. Wah, ya, semuanya kalau Allah menjadikan kun fayakun jadi, maka kaya sukses. Ternyata apa? Oh, istri sendiri. Nah, kita kan sudah kaya. Terus, ayo kekayaan kita ini kita manfaatkan kepada orang lain yang membutuhkan. Fakir miskin kita undang, kita kasih makanan, kita kasih uang. Anak-anak yatim piatu, ayo kita antarkan pendidikannya. Kasihan ibundanya, kekurangan harta benda, ayo kita singkat cerita uangnya diberikan kepada fakir miskin dan kaum du'afa. Akhirnya apa yang terjadi? Setahun berlalu, 2 tahun berlalu, tetap kaya hingga Nabi Musa bertanya kepada ya Allah, jenengan katanya memberikan kekayaan setahun, kok sekarang lebih dari 3 tahun? Kenapa? Iya, saya hanya memberikan kekayaan setahun, tapi dia memberikan kekayaan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka saya Allah berhak memberikan segala-galanya kekayaannya, bukan setahun, 5 tahun, tapi sepanjang akhir hayatnya dia tetap kaya karena mau berbagi kepada orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kajian apa? 1 ayat saja. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau dituliskan wa innaha lakabiratun 'alal khosyin. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khosyin. Salat itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk kepada Allah dalam mengerjakan sholatnya. Demikian, monggo barangkali ada yang bertanya, monggo ada waktu beberapa menit. Monggo Pak. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan